Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini masih dalam rangka warming up atau persiapan kita berlatih belajar latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat untuk bagi Anda calon pelamar jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat P3K 2022. Pada kesempatan kali ini sudah pertemuan ke-7, kita Pena Daring sudah memberikan latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat. Silakan disimak video ini dan video-video sebelumnya barangkali Anda ingin benar-benar berlatih dan belajar latihan soal penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian kami juga Pena Daring menyediakan Anda e-book penyuluh kesehatan masyarakat. Ini bahan belajar dan berlatih soal-soal sudah komplit di sini, dilengkapi kisi-kisi materi pokok juga, kemudian 4 paket latihan soal, pembahasan, dan strategi dari setiap kompetensinya. Silakan segera pesan ke admin Pena Daring. Ya, kita mulai untuk latihan soalnya. Soal yang pertama, untuk mendapatkan data primer tentang lingkungan bersih dari sampah, seorang promotor sedang melakukan pengamatan langsung di aliran sungai yang tercemar oleh sampah. Yang dilakukan promotor tersebut adalah A. Wawancara, B. Diskusi kelompok, C. Observasi, D. Analisa laporan bulanan, E. Hasil kajian penelitian. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Observasi. Kita analisis di soal bahwa di sini ditanyakan metode yang sering digunakan untuk pengambilan data di suatu daerah ataupun suatu masyarakat, terkhusus untuk kasus kesehatan. Di sini seorang promotor melakukan pengamatan langsung. Nah, di sini sudah jelas ya, tekniknya itu melakukan pengamatan langsung aliran sungai yang tercemar oleh sampah. Nah, jadi teknik melakukan pengamatan langsung ini disebut dengan observasi. Nah, kalau wawancara ini seperti interview lebih mendalam. Kemudian diskusi kelompok, kemudian juga analisa laporan bulanan ini lebih ke data sekunder. Data-data yang sudah ada pada laporan puskesmas, dinkes, dan sebagainya. Kemudian hasil kajian penelitian. Ini sama seperti kajian literatur. Nah, itu metodenya. Dan yang paling tepat adalah yang C, jawabannya. Oke, jelas ya? Pertanyaan selanjutnya, soal nomor 2. Seorang penyuluh ditugaskan kegiatan mengumpulkan data melalui menggali isu dari informan secara tanya jawab dan bertatap muka. Yang dilakukan penyuluh tersebut adalah A. Wawancara, B. Diskusi kelompok, C. Observasi, D. Analisa laporan bulanan, E. Hasil kajian penelitian. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Wawancara. Jelas ya? Di pertanyaan ini sudah pasti sudah tahu semua, menggali isu dari informan secara tanya jawab dan bertatap muka ini yaitu teknik pengumpulan data secara wawancara. Jelas ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau di kelompok ya berarti itu harus ada kayak forum group discussion. Observasi tadi pengamatan secara langsung ke lapangan. Kalau ini yang D sama E ini seperti literasi ataupun dari data sekunder yang sudah ada laporan-laporan dari puskesmas atau dinkes. Jelas ya? Jawabannya adalah yang A, wawancara. Soal selanjutnya. Soal nomor 3. Dalam mempersiapkan penyuluhan, seorang promotor berhasil menganalisis data yang ia peroleh, kemudian dikoreksi untuk menjamin keakuratan dan kualitas data.
Hasil analisis datanya berupa angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu yang didapatkan dari laporan Puskesmas X tahun 2020. Hasil data yang dianalisis oleh promotor merupakan jenis data: A. Data umum, B. Data khusus, C. Data perilaku, D. Data akumulasi, E. Data variabel. Ini yang E ya. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Data khusus ini berisikan angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, dan angka gizi, kemudian jenis-jenis penyakit tertentu. Nah, itu titik poin dari data khusus mengenai laporan di puskesmas tersebut. Ini masih dalam rangka menganalisis data. Kita lihat di pembahasan, kalau ini jawabannya adalah yang B ya, belum dicentang. Ya, kita lihat di pembahasan untuk jenis data yang dianalisa dan dievaluasi ini meliputi ada 3 jenis, yaitu ada data umum, kemudian data khusus, dan kemudian data perilaku. Ada 3 jenis ya, diingat-ingat bahwa untuk data umum ini berisi keadaan geografis dan musim, keadaan penduduk, jumlah kepadatan, pendidikan, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Ini biasanya lebih ke data geografi atau data demografi suatu penduduk. Nah, gampangnya seperti itu. Kemudian untuk data khusus, nah data khusus ini berkaitan dengan kesehatan di suatu wilayah. Ini mengerucut kepada biasanya berisikan angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu. Nah, itu untuk data khusus. Dan untuk data perilaku, ini biasanya lebih ke kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat ataupun individu ataupun kelompok, terutama dalam segi kesehatannya. Berkaitan dengan pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan buang sampah, kebiasaan berobat, kebiasaan buang air besar, kebiasaan yang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Yaitu jenis data yang dianalisa dan dievaluasi. Ingat-ingat ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, termasuk perencanaan berdasarkan A. Alokasi waktu, B. Program prioritas, C. Strategi promosi kesehatan, D. Pencapaian indikator kinerja, E. Kegiatan promosi di setiap jenjang administrasi. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Pencapaian indikator kinerja. Jelas ya, di soal ini sudah sangat jelas sekali bahwa ini adalah pencapaian PHBS di rumah tangga itu indikator kinerja, kemudian pencapaian PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, kemudian pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Itu adalah termasuk ke pencapaian indikator kinerja. Oke, kita lihat lebih jelasnya di pembahasan. Nah, ini kita ulang lagi, kita bahas lagi bahwa untuk beberapa jenis perencanaan promosi kesehatan itu ketahui ada 9. Kita urai satu persatu. Ini perencanaan berdasarkan alokasi waktu. Alokasi waktu ini ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang. Biasanya RPJMD, RPJMN, ataupun jangka menengah dari suatu dinas kesehatan, periode masa bakti, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini berdasarkan perencanaan promosi kesehatan, program prioritas. Kemudian ada perencanaan berdasarkan tatanan promosi kesehatan. Tatanan promosi kesehatan itu bisa di rumah sakit, atau puskesmas, atau fasilitas umum, atau tempat-tempat umum, atau tempat kerja, dan sebagainya. Dan perencanaan berdasarkan kegiatan
promosi di setiap jenjang administrasi. Ini contohnya bisa kegiatan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian perencanaan berdasarkan pencapaian indikator kinerja, misalkan pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa, kelurahan, CD aktif, pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan perencanaan berdasarkan strategi promosi kesehatan. Nah, di sini ada advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian perencanaan berdasarkan ruang lingkup program kesehatan, yaitu untuk satu program atau program terpadu. Kemudian perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat. Ini contohnya misalkan menghadapi kebencanaan, kemudian ada krisis kesehatan, yaitu keadaan darurat. Dan perencanaan berdasarkan fungsi operasional. Ini biasanya program-program yang berkaitan dengan keuangan, ketenagakerjaan. Oke, jelas ya? Itu beberapa jenis perencanaan promosi kesehatan. Oke, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan, dan bagi Anda yang ingin fokus untuk belajar dan berlatih, silakan pesan dari sekarang ke akun Pena Daring. Karena kabarnya untuk rekrutmen P3K 2022 ini sudah semakin dekat. Silakan Anda cari informasi jadwal rekrutnya. Ini sudah tersebar di akun-akun media sosial. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.